Dunia pendidikan di Indonesia seperti tidak pernah lepas dari masalah. Sebelumnya, publik sempat diramaikan dengan isu uang kuliah tunggal yang semakin mahal. Barangkali, nyali sebagian calon mahasiswa semakin ciut melihat tingginya biaya kuliah perguruan tinggi negeri. Tak ayal, perguruan tinggi swasta yang menawarkan biaya kuliah lebih rendah menjadi alternatif untuk calon mahasiswa. Utamanya bagi calon mahasiswa yang kemampuan ekonominya tergolong pas-pasan. Mengingat jumlah masyarakat Indonesia lebih banyak yang berstatus ekonomi menengah rentan ke bawah. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang Indonesia masuk dalam kelas ekonomi menengah hingga bawah. Namun ambisi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya seolah tak sejalan dengan langkah pemerintah. Terbaru, sebanyak 84 perguruan tinggi swasta terancam ditutup karena dianggap tidak lolos akreditasi. Hal itu diungkapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI menekankan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan menutup perguruan tinggi swasta. Intinya, pemerintah harus punya solusi agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan kegiatan perkuliahannya. Apalagi Indonesia saat ini juga tengah berjuang untuk meningkatkan persentase lulusan perguruan tinggi di tingkat Asia Tenggara. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia tercatat masih berada di bawah Singapura dan Malaysia. Supaya dia tetap mendapatkan ada harapan untuk tetap terakreditasi, tentu pembinaan itu juga dilakukan tidak hanya pembinaan yang memang secara normatif, tapi dilakukan pembinaan yang sifatnya pendampingan supaya benar-benar perguruan tinggi tersebut masih bisa terselamatkan untuk mendapatkan akreditasi. Dan yang terakhir juga dibuka peluang kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi ada dua hal. Yang pertama bisa merger atau bergabung dengan perguruan tinggi lain. Yang kedua, yang mungkin bahasanya kurang enak adalah diakuisisi oleh perguruan tinggi lain prodinya. Masalah perundungan atau bullying juga masih menjadi awan gelap bagi dunia pendidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan di sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2023 mencapai 1.478 kasus. Tahun ini kasus perundungan di lingkup pendidikan kembali jadi sorotan tajam, menyusul kasus bunuh diri dari seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswi itu diduga menjadi korban perundungan oleh teman kampusnya. Oleh karenanya, pihak Kemendikbudristek diminta dapat memberi perhatian khusus untuk melakukan pengawasan serta sosialisasi terkait perundungan. Nampaknya ini menjadi kritik bagi saudara Nadiem Makarim, walaupun dengan sisa waktu yang sekarang tidak ada salahnya dengan sisa waktu yang sekarang lebih memperbanyak berkomunikasi, bersosialisasi dengan para pemangku kepentingan. Paling tidak di akhir periode Nadiem Makarim ada soal bullying ini bisa terminimalkan, walaupun tidak akan bisa terselesaikan seluruh masalah bullying ini. Merevolusi pendidikan memang bukan hanya soal akademik saja, tetapi juga terkait moral atau akhlak. Disinilah pentingnya pendidikan karakter, sehingga masyarakat Indonesia terus berkembang menjadi insan yang terdidik secara pikiran dan mental. Tentu kita mengharapkan ya seperti baginda Rasulullah itu adalah karakter kita, akhlak bangsa ini harus kita perbaiki lebih baik. Itulah tujuan utama. Dengan baiknya karakter, disiplin, kejujuran ada di mana-mana, bangsa ini akan bisa lebih besar. Ya, kenapa? Karena diisi oleh orang-orang jujur, orang yang berkarakter. Inilah tekad kita bersama. Upaya transformasi pendidikan selanjutnya berada di pundak pemerintah yang baru. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau sekitar 720 triliun rupiah diharapkan dapat tersalurkan, khususnya untuk kepentingan pendidikan di sekolah yang menjadi pondasi pembentukan karakter bangsa.